Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is fading, the end draws near and my time has come, still my voice will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, anggota Jemaat GKP Sukabumi yang kami kasih. Pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian Minggu Paskah 2 di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Judistian Pratama Hutahuruk. Namun sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju pada hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kita kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Tema kita pada kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini adalah perjumpaan yang mengubahkan, dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam kebaktian ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa serta kelemahan kita kepada Allah. Pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang merendahkan hati untuk mengaku segala dosa yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sering menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami juga melukai hati sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, kasihani kami ya Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya, dan Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan menyatakan berita anugerah pengampunan bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah bagi kita semua.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, dimanapun saudara berada, kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar dan maha kuasa, masih dalam rangkaian peristiwa Paskah yang terus kami hayati. Kami saat ini kembali berkesempatan untuk mendengar sabda Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang Engkau sabdakan kepada kami semua. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan yang ada, supaya firman Tuhan tersampaikan dan dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita membuka Injil Yohanes, dan kita akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki pekan kedua masa Paskah, atau bisa kita sebut Minggu Paskah yang kedua. Setelah perayaan Paskah hari Minggu yang lalu, hari ini kita masih akan merenungkan bersama tentang peristiwa pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam pembacaan Alkitab kita ada salah satu ucapan Tuhan Yesus, yaitu "damai sejahtera bagi kamu", yang menjadi salah satu ungkapan yang lazim menjadi salam bagi kita, terutama dalam masa-masa Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga sebagaimana kita tahu, saat ini virus COVID-19 masih menghantui kehidupan kita saat ini dan bahkan menghantui kehidupan banyak negara. Ada banyak orang yang kemudian memiliki perasaan gelisah, takut, kesal, atau apapun juga ketika melihat realitas-realitas yang ada pada saat ini. Angka kematian karena COVID-19 masih terus bertambah, meskipun di sisi lain tingkat kesembuhan juga terus bertambah. Atau bahkan ada yang gelisah dan takut karena situasi kita sekarang semakin waspada, semakin dibatasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan situasi-situasi itu kita bersama-sama mau merenungkan kondisi kita, dan kita mau mengaitkannya, mengkorelasikan peristiwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus dengan kondisi kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak saudara semua untuk melihat sebuah tabel atau bagan
yang bisa juga menjadi bahan perenungan kita. Saya akan menampilkan tabel ini. Tabel ini Bapak Ibu Saudara, semoga bisa terlihat meskipun memang tulisannya cukup kecil, karena memang cukup banyak tulisan di situ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca, puji Tuhan, tapi jika tidak nanti saya akan membahasnya secara sekilas. Nah, saudara, ini tabel yang dirilis oleh University of Colorado, Boulder di Amerika, dan bagan ini atau tabel ini diberikan judul Who Do I Want to Be During COVID-19, atau dalam bahasa Indonesia, ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, ini gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, versi bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris. Bisa kita lihat dalam tabel ini ada 3 zona. Ketika kita mau merenungkan atau mau menjawab, ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19. Ada 3 zona. Yang pertama, yang paling kecil lingkarannya itu diberi nama zona ketakutan. Lalu ada zona belajar, lalu lingkaran yang paling luar diberi nama zona pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan satu persatu bagian zona-zona itu, di bagian pertama di zona ketakutan, di situ ada beberapa tulisan yang menggambarkan kondisi masyarakat, kondisi orang banyak selama pandemi ini. Ketika dia ada di zona ketakutan, biasanya apa yang dilakukan? Nah, di situ ada ditulis, aku membeli makanan dan obat-obatan yang tidak aku butuhkan, aku menyebarkan perasaan-perasaan takut dan marah, aku sering mengeluh, aku meneruskan berita dan pesan apapun yang aku terima, aku mudah marah. Nah, saudara-saudara, ini adalah ungkapan-ungkapan atau tindakan-tindakan yang menggambarkan orang-orang yang berada dalam zona ketakutan. Takut ketularan, jadi semua barang dibeli, semua obat, vitamin, semua diborong, ditimbun. Nah, itu ya sering dikenal dengan istilah panic buying. Atau aku mudah marah, aku sering mengeluh. Kenapa? Karena takut virus ini yang membuat kondisi kita terbatas mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga. Nah, lalu saudara-saudara, itu zona ketakutan. Lalu lingkaran kedua, dalam zona belajar, di sana ada beberapa sikap, contohnya seperti aku menyerah untuk hal-hal yang tidak dapat kukendalikan. Aku berhenti mengkonsumsi secara berlebihan makanan dan juga berita-berita yang ada. Aku mengenali semua perasaanku. Aku sadar akan situasi dan berpikir bagaimana harus bertindak. Aku menilai informasi yang kuterima sebelum meneruskannya. Aku mengakui bahwa kita semua tengah berusaha melakukan yang terbaik. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, orang mulai belajar mengenali situasi yang tadinya masih dalam rasa takut, sekarang mulai mengenali, belajar, oh ini nggak bisa dihindari, ini harus dihadapi. Orang mulai menerima, mulai berdamai dengan keadaan. Lalu mari kita lihat di zona yang ketiga, di lingkaran terluar itu diberi nama zona pertumbuhan. Di sana biasanya atau digambarkan orang yang ada pada zona ini adalah orang-orang yang mau memikirkan orang lain dan mencari cara menolong mereka, mau memakai talenta yang dimiliki bagi mereka yang membutuhkan, lalu juga punya pikiran bahwa aku hidup di masa kini dan terarah ke masa depan. Aku berempati dengan diriku sendiri dan sesama. Aku berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Aku menjaga perasaan gembira dan membagikan pengharapan. Aku mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan baru. Aku melakukan perenungan, pembelajaran, latihan kesabaran, berelasi, dan juga melakukan latihan kreativitas. Nah, saudara-saudara, tahap ini menunjukkan bahwa orang yang tadinya mulai menerima keadaan, mulai belajar mengenali keadaan, lalu mau move on, bahasa
yang sekarang mungkin lebih mudah dikenal. Dalam zona pertumbuhan, orang sudah mau bertindak sesuatu yang lebih positif, yang lebih produktif. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi mengeluh, tidak lagi hanya menyadari, tapi mau berbuat sesuatu. I want to do something for this condition. Saya mau berbuat sesuatu untuk kondisi sekarang, untuk situasi sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kemudian pertanyaannya, kira-kira kita atau kira-kira saudara dan saya sedang berada pada zona yang mana? Zona ketakutankah? Zona belajarkah? Atau zona pertumbuhankah? Mungkin di antara kita ada yang setelah berpikir ulang, oh ternyata saya masih ada di zona ketakutan. Atau mungkin ada yang sudah berada di zona belajar, ada yang sudah berada di zona pertumbuhan, atau barangkali saudara-saudara tidak menutup kemungkinan kita bisa berganti-ganti zona. Mungkin minggu ini sudah bisa ada pada zona belajar, tapi kemudian minggu depan tidak menutup kemungkinan kita kembali ada pada zona ketakutan. Mungkin karena kita melihat, mendengar berita-berita yang ada, kita kembali gelisah, kita kembali takut. Atau mungkin ada yang sekarang sudah ada di zona pertumbuhan, sudah mulai bisa menerima dan juga sudah mulai berpikir dan mulai bertindak sesuatu, berbuat sesuatu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di saat yang sama kita ada dalam ketiga zona ini. Nah, saudara-saudara, yang pasti di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini, selain kita masih terus berusaha berjuang dan bertahan, kita dituntut juga untuk bisa mengatur, mengelola perasaan, emosi kita, hati dan pikiran kita. Atau dengan kata lain, kita juga dituntut untuk menerapkan apa yang disebut dengan istilah manajemen stres. Mengatur, mengelola pikiran, perasaan, hati kita supaya kita tidak melulu ada di zona ketakutan, tapi kita mau beranjak menempuh ke zona yang berikutnya, zona belajar, zona pertumbuhan. Kita mau keluar dari zona ketakutan. Kita tidak mau terus-menerus berada dalam kegelisahan dan ketakutan. Nah, saudara-saudara, ini yang mau kita coba refleksikan bersama dengan peristiwa pasca kebangkitan Kristus. Nah, pada pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara-saudara, ketika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita mau memetakan ada 4 situasi yang terjadi pada kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pasca kebangkitan pada saat itu, sebagaimana yang dikisahkan oleh Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, yang pertama diceritakan atau digambarkan, diberitakan di situ secara khusus. Yang pertama, hari sudah malam. Ketika hari sudah malam. Lalu yang kedua, murid-murid berkumpul di suatu tempat. Lalu yang ketiga, pintu-pintu terkunci. Dan keempat, mereka takut. Nah, saudara-saudara, 4 kondisi, 4 situasi ini menurut saya bisa menjadi kata kunci bagi kita untuk bisa merenungkan bagian Alkitab ini, bisa merenungkan peristiwa pasca kebangkitan yang saat ini mau kita renungkan. Nah, saudara-saudara, pertama, tadi saya katakan ketika hari sudah malam. Bagi kebanyakan umat Israel, saudara-saudara, 90% mereka bekerja sebagai petani dan peternak, jadi otomatis sudah hal yang lumrah, malam hari mereka menghentikan aktivitas mereka. Bahkan dalam titik tertentu mereka kerap kali juga menghubungkan malam itu dengan kematian. Artinya malam hari ketika seluruh aktivitas berhenti, itu dikorelasikan, dikaitkan dengan berhentinya kehidupan karena kematian. Malam menghentikan aktivitas, kematian menghentikan kehidupan. Itu yang ada gambaran pada banyak orang pada saat itu. Nah, lalu saudara-saudara, ini juga bisa dikaitkan dengan peristiwa bahwa Yesus ditangkap pada malam hari. Jadi
mereka, murid-murid, sedang juga kemudian mengenang atau mengingat peristiwa detik-detik Tuhan Yesus ditangkap pada malam hari. Ketika itu mereka juga mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, dan kegelisahan yang lebih kurang sama juga mereka rasakan pada situasi malam hari itu. Dan saudara, berkaitan tadi dengan keadaan malam, kita tidak tahu persis sebetulnya apakah setelah Yesus mati lantas langsung murid-murid Tuhan Yesus itu melanjutkan aktivitas mereka bekerja seperti semula. Kemungkinan tidak, tapi setidaknya dalam adegan malam hari yang disoroti itu mengingatkan bahwa pada malam itu ada sesuatu yang membekas dalam pikiran mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan berkumpul di suatu tempat. Murid-murid sebetulnya sudah biasa berkumpul di sebuah tempat, berkumpul bersama, belajar bersama, makan bersama, dan lain-lain dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, kali ini berkumpulnya mereka bersama-sama memiliki makna yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda. Bayang-bayang kekejaman masih terasa, dan bayang-bayang maut itu masih menghantui mereka. Mereka gelisah, bahkan karena saking gelisahnya itu, tempat di mana mereka berkumpul tidak diberitahu, tidak dicatat. Mereka berkumpul di mana, di rumah siapa tidak disebutkan. Dirahasiakan, saudara-saudara. Meskipun kita bisa menduga mereka ada di sebuah tempat di Galilea, karena Tuhan Yesus sempat menyuruh mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di Galilea. Tapi saudara, mereka berkumpul di suatu tempat yang tidak diberitahukan di mana, dirahasiakan. Karena bayang-bayang kekejaman itu menghantui mereka, dan mereka berusaha supaya tidak ada orang yang tahu mereka ada di mana. Lalu yang ketiga, saudara, kata kuncinya adalah pintu-pintu yang terkunci. Nah, saudara, hal ini mengindikasikan lebih kuat bahwa mereka saat itu memang sedang berusaha sembunyi dari pasukan-pasukan, dari tentara-tentara Romawi. Mereka berpikir mungkin saja, bisa saja sekarang saatnya mereka, gilirannya mereka untuk dicari, diburu, dan kemudian akan dibunuh. Maka mereka bersembunyi. Atau saudara-saudara, sekalipun mereka tidak akan dibunuh, tapi mereka juga bersembunyi, mereka takut, mereka khawatir, mereka dicari, dipaksa untuk mengaku bahwa mereka sudah mencuri tubuh Yesus yang sudah mati itu. Ini politik sekali, saudara-saudara. Bau politisnya sungguh kuat, karena tentu tentara Romawi atau pihak Romawi tidak terima kalau Yesus itu memang akan bangkit. Mereka tidak akan terima berita itu. Maka ketika mereka menemukan kubur kosong, mereka langsung akan mencari alasan supaya publik tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Salah satu caranya adalah memaksa murid-murid mengaku bahwa mereka mencuri tubuh Yesus, supaya nanti kabar kebangkitan Yesus dimanipulasi. Maka mereka bersembunyi, mengunci pintu, menjadi gambaran betapa mereka menyembunyikan diri. Lalu saudara, yang keempat, mereka takut. Dan ini bagi saya, saudara, ketika mereka berkumpul diam-diam, ketika mereka berkumpul di malam hari, ketika semua orang berhenti beraktivitas di tempat yang rahasia, mengunci pintu rapat-rapat, semua itu mereka lakukan karena takut. Mereka lakukan itu semua karena mereka gelisah dan takut. Mereka sedang berada pada zona ketakutan mereka. Dan saudara-saudara, pada masa itulah, pada saat ketakutan mereka, pada saat penuh kegelisahan, di saat itulah Tuhan Yesus dikatakan datang, hadir. Injil Yohanes menuturkan bahwa Yesus datang dan berdiri di antara murid-murid, di tengah murid-murid.
Saudara, hal ini juga mengindikasikan mungkin kalau kita berimajinasi posisi murid-murid pada saat itu, mereka sedang duduk jongkok dalam jarak yang tidak terlampau rapat tapi juga tidak terlampau jauh, dan di tengah-tengah mereka tiba-tiba Yesus datang. Tidak disebut bahwa Tuhan Yesus mengetok pintu, membuka pintu itu, tidak. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dengan segala situasi dan kondisi dan juga perasaan yang ada pada saat itu, saudara-saudara, tentu kehadiran Yesus menimbulkan suatu rasa kaget ya. Kalau istilah yang lagi ngetren sekarang, efek kejutnya ada. Ada efek kejut, tiba-tiba Yesusnya hadir, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, tapi di tengah segala situasi itu, saudara, Yesus datang dan mengucapkan sebuah sapaan yang penuh dengan kehangatan dan cinta kasih. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam bahasa Yunani, eirene humin. Saudara, kata eirene mungkin jarang kita pakai sebagai sebuah sapaan. Kata yang memiliki arti yang sama dengan dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom. Nah, yang ini sering kita ucapkan sebagai bentuk salam kita. Artinya sama, damai sejahtera, salam, eirene, shalom. Dan juga sama artinya dengan assalamualaikum dalam bahasa Arab. Nah, saudara, kata eirene ini atau kata damai sejahtera ini, saudara, sesungguhnya bukan hanya menjadi sekadar ucapan sapaan belaka, bukan hanya diucapkan Tuhan Yesus untuk memanggil murid-murid yang sedang dalam ketakutan, bukan seperti orang yang, lagi ngapain? Aku ada di sini. Enggak. Bukan hanya sekadar menyapa, bukan hanya sekadar salam. Tuhan Yesus menyampaikan atau mengatakan kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sekadar salam, saudara, tapi lebih dari itu. Kata eirene, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara konseptual punya makna. Eirene itu punya makna, yaitu suatu keadaan tenang, damai, sentosa, harmonis, aman, nyaman, tenang, makmur, pokoknya yang baik-baik. Nah, maka saudara-saudara, dalam banyak konteks penggunaan kata eirene atau damai sejahtera dalam perjanjian baru, dalam banyak bagian perjanjian baru, termasuk pada ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu, kata damai sejahtera diucapkan sebagai ucapan yang benar-benar mendatangkan suasana tenang dan damai. Atau bisa saya katakan, bisa kita sebut ucapan yang mendatangkan kesejahteraan rohani. Kesejahteraan rohani, saudara-saudara. Ini punya makna yang dalam. Ketenangan, kedamaian hati, kesejahteraan rohani, itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjumpai murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang gelisah, yang sedang harap-harap cemas, yang sedang was-was, yang sedang waspada. Dan ternyata Yesus datang, saudara-saudara, bukan untuk menegur, memarahi mereka karena mereka meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja pasca Yesus disalib dan mati. Tuhan Yesus datang tiba-tiba menghampiri mereka bukan untuk menunjukkan kekecewaan Yesus pada murid-murid, karena mereka memilih untuk bersembunyi, untuk menghindari keramaian, bukan karena mereka tidak berani menghadapi pasukan-pasukan Romawi di luar sana. Tidak. Tuhan Yesus tidak datang dengan rasa takut. Maaf, Tuhan Yesus tidak datang dengan rasa marah, kecewa. Di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan murid-murid itu, Tuhan Yesus datang menyapa mereka dengan lembut. Bahkan perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus yang dilukiskan secara dramatis ini
membawa sebuah perubahan, mengubah suasana hati dan pikiran para murid Tuhan Yesus. Dalam ayat ke-20 perubahan itu diperlihatkan. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa ketika tadi dikatakan mereka bersembunyi, mereka menutup pintu rapat-rapat, mereka menguncinya, mereka merahasiakan tempat itu. Tapi sekarang mereka bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Sosok yang mereka nantikan, sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka sembah, yang mereka percayai, meskipun dengan banyak keraguan, ada di hadapan mereka pada saat itu. Dan ketika mereka sudah menunjukkan ekspresi sukacita mereka itu, saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus pun mengulangi perkataannya, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sapaan lembut Tuhan Yesus ini membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan suasana malam itu. Yang pada mulanya dipenuhi ketakutan, kegelisahan, tapi kemudian berganti dengan sukacita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sapaan Tuhan Yesus yang lemah lembut tadi juga ternyata menjadi sapaan yang penuh kekuatan, penuh kuasa, sapaan yang powerful. Hal ini ditunjukkan oleh Injil Yohanes ketika hanya Yohanes yang mencatat bahwa Tuhan Yesus mengembusi mereka, mengembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, sapaan lembut Tuhan Yesus diiringi dengan sapaan yang penuh kuasa, mengembusi mereka. Mungkin mengembusi ini bukan meniup ya, bukan meniup, tapi mengembusi, memasukkan mereka sebuah unsur, memberikan mereka Roh Kudus, memberikan mereka sebuah kekuatan. Dan hanya Injil Yohanes yang mencatat hal ini, saudara. Sapaan Tuhan Yesus yang lembut, yang menenangkan, yang mengubah ketakutan menjadi sukacita, itu juga menjadi sapaan yang sekaligus penuh kuasa dan menguatkan murid-murid. Menguatkan untuk apa? Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Kira-kira setelah peristiwa itu, apakah mereka murid-murid ini masih harus bersembunyi, mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul, atau mereka bisa keluar leluasa, bebas, berhadapan dengan siapa saja? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mereka tetap masih harus bersembunyi sementara waktu, masih harus mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul. Dalam bagian lain, dalam kisah yang sama yang dicatat oleh Injil Lukas pasal 24 ayat 49, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid bahwa mereka harus tetap tinggal diam di dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat ternyata Tuhan Yesus juga memperlihatkan bahwa sudah jangan kemana-mana dulu, sudah jangan pergi keluar-keluar dulu, tetaplah di situ sampai nanti ada waktunya para murid ini melanjutkan karya-karya pelayanan mereka. Mereka masih harus bersembunyi, mereka masih harus menutup pintu, saudara-saudara, tapi tidak lagi dengan rasa takut, tidak lagi dengan rasa was-was, tidak lagi dengan rasa gelisah, tapi mereka dipenuhi sukacita dan keteguhan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada situasi keadaan kita saat ini, kita memang masih harus diam di rumah. Kita masih harus membatasi diri dalam perjumpaan-perjumpaan. Kita tidak bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan kita tidak tahu pasti kapan kita bisa melanjutkan menjalani kehidupan kita seperti semula. Kita tidak tahu apakah situasi ini akan berakhir akhir bulan ini atau bulan depan atau bulan depannya lagi, saudara-saudara. Yang pasti saat ini masih harus membatasi, kita harus diam di rumah. Sama halnya dengan para murid yang harus diam dulu di rumah, mengunci pintu.
Tapi di saat yang sama kita juga mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kebangkitannya kita rayakan itu, yang kebangkitannya memberikan kita pengharapan itu, menyapa kita, memberikan kita sukacita, menyapa kita dengan lembut, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menyapa kita dan menguatkan kita. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang masih memiliki rasa gelisah, takut, tapi di saat yang sama kita diajak juga untuk mengimani sapaan Tuhan Yesus ini juga adalah sapaan untuk saudara semua. Sapaan untuk Anda dan saya. Sapaan untuk kita. Untuk bisa tetap tenang, sukacita, kuat, berpengharapan, menjalani kehidupan. Ketika iman seperti ini yang kita hidupi, maka kita bisa mengelola rasa takut, mengelola stres kita, mengelola perasaan emosi kita supaya kita tidak lagi ada di zona nyaman, tapi kita juga bisa beralih pada zona belajar dan zona pertumbuhan. Dan peristiwa pandemi ini yang terjadi di tengah-tengah kita merayakan Paskah, saudara-saudara, menjadi kesempatan yang berharga untuk kita bertumbuh secara iman. Bukan hanya iman yang abstrak, tapi iman yang konkret, ada di zona pertumbuhan, memampukan kita untuk bisa mewujud nyatakan sapaan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hal yang paling penting yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, mari bukalah pintu hati saudara-saudara untuk menerima, menyambut Dia yang hadir dalam hidup saudara, menyapa Anda dengan lembut dan penuh kuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena kami masih Engkau percayakan untuk menjalani kehidupan dengan terang kebangkitan Kristus. Kami mau menjadi umat Tuhan yang mampu mengubah segala ketakutan kami menjadi sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah menyapa kami dengan lembut dan dengan penuh kuasa. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan semangat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita kembali bersama-sama menyatukan hati kita untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebagai umat-Mu yang terus bersyukur atas peristiwa kebangkitan Kristus, kami tetap mau menyandarkan diri kami, mau terus menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau memanjatkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami di tengah kehidupan keluarga, dengan berbagai macam situasi yang tidak stabil, yang banyak mempengaruhi kehidupan kami. Kiranya kami tetap bisa mempunyai kekuatan
yang berasal dari Tuhan untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di depan kami saat ini. Tuhan, kuatkan kami untuk bisa tetap menghadirkan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Kami bisa tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami juga ketika kami masih terus harus berjuang untuk menghidupi kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang berada di luar kota, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami dan pelayanan kami di GKP Sukabumi. Ketika kami harus membatasi sejumlah aktivitas pelayanan, kiranya itu tidak membatasi dan tidak menghilangkan semangat kami untuk terus bersekutu dan melayani dengan cara yang berbeda untuk saat ini. Maka dari itu Tuhan, berikanlah dan kobarkanlah terus semangat kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan-pelayanan yang kami harus lakukan pada saat ini. Kami berdoa juga Bapa bagi upaya-upaya penanggulangan wabah virus corona yang kami lakukan bersama-sama. Baik yang dilakukan pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga kesehatan yang ada, maupun yang dilakukan oleh seluruh bagian masyarakat, termasuk yang kami lakukan. Ada banyak hal yang harus kami korbankan demi penanggulangan wabah virus ini. Kiranya itu menjadi langkah yang konkret yang bisa kami lakukan untuk berpartisipasi bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini tidak diam. Kami percaya Engkau tetap berkarya dengan banyak cara yang tidak bisa dan tidak mudah untuk kami pahami. Maka biarlah segala pekerjaan Tuhan yang Kau sedang nyatakan dapat juga melibatkan kehidupan kami, melibatkan pribadi-pribadi kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para tenaga kesehatan yang terus bekerja merawat banyak orang yang sakit, terutama mereka yang dirawat karena virus corona ini. Ada banyak orang yang terpapar dengan keadaan yang membutuhkan topangan secara ekonomi. Kiranya Tuhan tetap menolong keluarga mereka. Kami mau berdoa juga bagi setiap orang yang masih harus terus bekerja di tengah pandemi ini. Mereka yang harus menafkahi dan menghidupi keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Kami berdoa bagi para tukang ojek yang tetap harus bekerja demi mendapatkan penghidupan. Kami mau bekerja bagi para petugas keamanan. Kami berdoa bagi para pedagang yang juga terdampak namun harus tetap bekerja. Dan banyak orang di luar sana yang terus gelisah dan takut kehidupan mereka tidak bisa berlanjut. Kiranya di sanalah Tuhan hadir, menyapa dan menguatkan mereka, sebagaimana Engkau menyapa dan menguatkan murid-murid-Mu di masa lampau. Kiranya kami pada saat ini, sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus di masa kini, kami pun bisa merasakan sapaan dan topangan Tuhan itu secara nyata. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Anggota jemaat kami, dimanapun mereka berada, biarlah tetap berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga bagi para kaum lansia. Kiranya Tuhan tetap sehatkan mereka, sehingga mereka terhindar dari sakit penyakit yang tidak kami inginkan. Kami mau berdoa Tuhan, menaikkan segala permohonan kami, segala kerinduan hati kami, segala seruan hati kami, hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dengan penuh iman kami percaya, Engkaulah pemilik kehidupan kami, maka Engkaulah yang terus kami andalkan untuk menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan,
Inilah permohonan kami. Terimalah dan dengarkanlah doa kami, dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh doa ini Tuhan ingin kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah juga mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14 yang berkata, "Terang kebangkitannya melenyapkan segala takut dan kekhawatiran, maka syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang dapat dilihat di dalam warta jemaat. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Sang Sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu, atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu dalam menolong kami sungguh ajaib. Kami bersukacita dalam menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyambut amanat pengutusan bagi kita semua. Sebagai umat Tuhan yang sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus, serta mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan pribadi, kita semua, Anda dan saya, diutus untuk berani berbagi kasih, menyatakan kebenaran, dan bersaksi tentang karya Yesus di tengah kehidupan yang diliputi dengan berbagai macam ketakutan dan kegelisahan. Maka mari kita hadirkan sapaan ilahi itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membarui hatimu di dalam cinta Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa kiranya terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kebaktian minggu ini sudah selesai. Terima kasih atas keikutsertaan saudara dalam kebaktian ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.